Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Azizah dengan NIM 232180001 dari PGSD semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Hubungan psikologi dengan pendidikan yaitu mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Psikologi membantu peserta didik memahami karakteristik masing-masing dari peserta didik secara kognitif, efektif, dan psikomotorik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan masing-masing dari peserta didik. Pendidik juga mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan konduktif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran diantaranya yaitu pemilihan teori belajar, pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, serta alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar tentunya membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi belajar adalah kondisi psikologi yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematif, konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan. Fungsi motivasi dalam belajar diantaranya sebagai pendorong perbuatan, penggerak perbuatan, dan pengarah perbuatan. Jenis-jenis motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya. Motivasi jasmaniah dan rohaniah, motivasi positif dan negatif. Prinsip motivasi belajar yaitu sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, dan motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan ada dua proses yang saling bertentangan, yaitu ada pertumbuhan dan kemunduran. Perkembangan ada banyak sekali jenisnya, di antaranya ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan bicara, perkembangan minat baca, perkembangan moral, kemudian ada perkembangan emosi, serta perkembangan sosial pada peserta didik sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran diperlukan juga yang namanya manajemen kelas yang baik. Manajemen kelas memiliki fungsi dan tujuan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang konduktif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan kelas yaitu agar setiap anak dapat dengan tertib sehingga tercapai semua tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kelas. Kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasikan untuk tujuan tertentu yang dilengkapi dengan tugas-tugas yang diarahkan oleh guru. Dalam satu kelas, guru bukanlah tutor satu anak, tetapi untuk seluruh anak dalam satu kelas tersebut. Setiap anak memiliki perilaku sendiri yang berbeda-beda tentunya. Praktek guru dalam proses pembelajaran cenderung terdapat pada hubungan anak muridnya dan seorang guru. Hubungan guru dan siswa akan baik jika saling keterbukaan satu sama lain dan saling bersikap jujur, saling memenuhi kebutuhan sehingga tidak ada kebutuhan satu sama lain yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada perbedaan individual. Sumber perbedaan individual dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ada
faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi keluarga, faktor pola asuh orang tua, budaya, urutan kelahiran, serta perbedaan jenis kelamin dan gender. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik, dan gen adalah pembawa ciri bawaan yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.